Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan yang kemarin, alhamdulillah, ya, kita telah membaca tentang ya batas waktu, ya, permulaan dari ya mengusap khuf, ya, dan batas akhirnya. Begitu pula terkait dengan hadath yang boleh diusap ya padanya, ya, khuf atau nanti yang terkait dengannya seperti kaos kaki, ya, atau yang semisalnya yang menutup kedua mata kaki. Misalnya seorang itu memang meniatkan untuk mengusapnya. Kemudian kita akan melanjutkan yaitu pada hadis Thauban. Ada yang mau membaca hadis yang kemarin? Enggak? Belum. Qala mu'allif, ya, siapa yang baca di sini? Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Thawbana radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum an yamsahu 'alal asaibi ya'ni al-amaimah wa tasakhiri ya'ni al-khifafa rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa sahhahu al-Hakim. Ya, jazakallahu khair. Ya, hadis yang selanjutnya masih terkait dengan ya khuf, ahkam ya mengusap al-khufain. Hadis yang ke-63 yaitu dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'atha Rasulullah SAW sariyatan. Ini Rasulullah SAW ya mengutus sariyah. Jadi sariyah itu adalah ya pasukan perang yang tidak yang tidak diikuti Rasulullah SAW. Ya, jadi pasukan perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Kemudian fa'amarahum ayyamsahu 'alal asaib. Rasulullah SAW memerintahkan ya kepada mereka untuk mengusap ya al-asaib, yakni al-amaim. Yaitu asaib itu adalah imamah. Ya, bisa dipahami kan? Imamah kita sudah baca, ya, bahasanya imamah itu adalah ya yang mengikat kepala, bahasanya ikatannya itu adalah kuat, dan seorang ya telah kita sampaikan bahasanya ketika memakai imamah dalam keadaan dia punya wudu, ya, untuk untuk misalnya seorang itu hendak mengusapnya, ya, itu amaim. Wa tasakhin. Ya, tasakhin ini ya ini al-khifaf. Itu adalah al-khifaf. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Dijelaskan bahwasanya hadis Thauban itu adalah rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud, ya. Ini dari jalan wa huwa min tariq Rashid bin Sa'ad an Thauban. Ya, waqad ikhtalafa ulama fi sama'i Rashid min Thauban. Di ulama telah berbeda pendapat tentang mendengarnya Rashid ya dari Thauban. Fa asbata dzalika ba'duhum wa nafahu ba'duhum. Ya, sebagian ulama mereka menetapkan samaknya, yaitu mendengarnya. Ya, kalau menetapkan samaknya berarti tersambung kan? Jadi ittisal, adanya ketersambungan antara sanad tersebut. Tapi ya, apabila tidak mendengar, maka di situ ada keterputusan atau inqita. Wa nafahu ba'duhum. Nah, sebagian mereka ya meniadakannya, yaitu tidak mendengar, berarti terputus. Ya. Kemudian kaidah, ini kaidah untuk ingat-ingat juga, wal mutsbit muqaddamun 'alan nafi. Ya, dan mutsbit yaitu orang yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada orang yang meniadakan. Maksudnya bagaimana? Menetapkan yang satu, sebagian ulama menetapkan menetapkan bahwasanya Rasyid ini mendengar dari Thauban kan. Kemudian alan nafi, siapa yang nafi? Yaitu yang meniadakan
bahwasanya Rasid ini apa? Mendengar dari Thauban. Bisa dipahami? Ya, kaidah ini bisa dipahami. Wal mutsbit muqaddamun 'alan nafi. Yani seorang yang menetapkan itu lebih didahulukan, lebih dikedepankan daripada orang yang apa? Seorang yang apa? Meniadakan. Ya, bisa dipahami di sini? Maka fasanad sahih. Ya, maka sanadnya adalah sahih. Itu adalah muttasil, itu tersambung. Bahwasanya Rasid itu mendengar dari Thauban. Bisa dipahami? Asim, paham? Bisa dipahami kaidah. Ahmad paham? Abu Bilal, ya. Antum Tauhid, Ahmad Genta, syukur. Ya, Bu Zakaria, Afgan, ya. Ini adalah fasanad sahih. Ya. Kemudian wa tafsirul asaib wa tasakhin fil hadis laisa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, au min qauli sahabi. Innama ya dzakarahu ba'du ahli lughah. Jadi penjelasan asaib itu adalah imamah, kemudian tasakhin itu adalah khifaf. Ya, dalam hadis itu bukan dari sabdanya Nabi SAW atau dari perkataan sahabat. Hanya saja disebutkan oleh sebagian ahli lughah. Bisa dipahami juga kan di sini kan? Itu kan ada apa? Penjelasan yakni al-amaim. Kemudian yakni al-khifaf. Ya, itu bukan dari sabdanya Rasulullah SAW atau perkataan sahabat. Tetapi disebutkan oleh ya sebagian ahli lughah. Kemudian fikih hadis al-masalatul ula, ya, pembahasan yang pertama tentang hukmul masa alal jawrabain. Hukum mengusap ya kaos kaki. Ya, hukum mengusap kaos kaki. Al-jawrab ma yulbasu alal qadam. Jadi jawrab itu apa yang dipakai ya pada kaki. Wa huwa masnu'un min suf. Jadi jawrab itu apa? Bisa terbuat dari suf, yaitu apa? Kain wol ya. Suf itu wol. Au cotton, jadi dari kain katun. Ya, cotton itu apa? Dari kapas. Ya, kemudian au kutan itu apa? Katun. Ya. Jadi bisa dari apa? Kapas, bisa dari katun atau dari ya, dari wol. Bisa dipahami kan di sini kan? Wal manqul an aktsari ahli ilm, dan yang ternukilkan dari kebanyakan ulama masru'iyatul masa alal jawrabain. Itu disyariatkan juga untuk mengusap pada ya dua kaos kaki. Ya, intinya apa? Yang menutup kaki tadi. Ya, menutup kedua mata kaki. Ya, li adilatin tadulu ala jawasi dzalik. Dikarenakan dalil-dalil yang menunjukkan akan bolehnya yang demikian itu. Dalil yang pertama yaitu adalah hadis Tsauban. Fa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam abahal masah. Di dalam hadis ini bahwasanya Nabi SAW membolehkan mengusap ya alat tasakhin. Ya, dan tasakhin itu apa? Makana yusakhin al-qadam. Ya, kullu ma yusakhin al-qadam. Jadi tasakhin itu adalah apa saja yang apa? Yang yusakhin. Apa yusakhin? Menghangatkan ya al-qadam, itu menghangatkan kaki. Ya. Fayasmal al-khifaf wal jawarib. Maka masuk di dalam tasakhin ini adalah khuf ataupun apa? Jawarib, yaitu kaos kaki. Ya. Kemudian dalil yang kedua, anal jawarib ingdal Arab tusama khifafan aidan. Bahwasanya jawarib ya menurut orang Arab ini juga dinamakan khuf. Jawrab ya, jawrab itu juga dinamakan khuf. Ya, itu menurut orang Arab. Ya. Rawa al-Imam Ad-Daulabi fi kitabih Al-Kuna. Ya. Imam Ad-Daulabi ya, beliau meriwayatkan dalam kitabnya Al-Kuna yang bernama Al-Kuna an Anasin ya, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, annahu kana yamsa alal jawrabain. Jadi ya Anas ya bahwasanya beliau mengusap jawrabain. Qala na'am, ya, yamsahu alaihima mitlal khufain. Dia mengusap atas keduanya semisal apa? Ya, mengusap apa? Khuf. Ya, wa qala innahuma khufan. Kemudian mengatakan ya jawrabain itu adalah
khufan, itu juga namanya khuf. Ya, wa isnaduhu sahih. Kemudian dalil yang ketiga, annahu tsabata an jama'atin minas sahabah al-masu 'alal jawrabain. Ya, tetap telah tetap dari sebagian dari sahabat tentang mengusap ya di atas jawrabain, itu kaos kaki. Ini untuk membedakan kita bahasa khuf. Jadi kalau khuf itu biasanya terbuat dari kulit. Ya, khuf itu adalah terbuat dari kulit dan antum sudah melihat ya bentuknya. Soha an Ali bin Abi Thalib wa Abi Mas'ud al-Ansari, ini sahabat ya, wal Bara wa Abi Umamah wa Anas ya, ila nahwi sab'a minas sahabah. Kira-kira ada 7 orang dari sahabat ya. Dan taklil atau pengambilan ilah, pengambilan sebab sebagian dari ahlul ilm bi annaha, bahwasanya jawrabnya ini terbuat dari apa? Dari mujaladah, yaitu dari kulit. Ya. La yalzam, tidaklah melazimkan darinya itu ayakuna sartan fi sihatil masa alaih. Ya, bahwasanya ini tidaklah mengharuskan ya syarat dalam sihahnya al-masah. Ya, artinya yaitu boleh ya, selain terbuat dari kulit itu bisa diusap. Ya, bal ja'a Nabi sallam fi ma rawahu Abu Dawud wa waruhu an jama'atin minas sahabah, bahwasanya Rasulullah SAW itu masaha alal jawrabain, mengusap jawrabain, lakin hadal hadis la yasbut. Ya. Kemudian dalil yang keempat, anal gharad, ya, bahwasanya tujuan minat tarkhis fil masah at-takhfif wa tashil 'alan nas. Jadi maksud dari ya, memberikan keringanan ini dalam mengusap itu adalah untuk meringankan dan memudahkan ya kepada manusia. Maka ya, maka di sana la yakunu hunaka farqun bainal khuf wal jawrab. Ya, wa huwal arjah. Maka di sana tidak ada perbedaan antara khuf dan jawrab. Intinya kalau itu menutupi kedua mata kaki, maka ya boleh diusap. Itu baik dari kulit yaitu khuf ataupun dari yang lainnya, misalnya dari wol, dari ya katun, dari kapas yang semisalnya, yang ditenun yang seperti itu, ya maka tidak mengapa selama menutupi ya mata kakinya. Wa madhabul Malikiyah, dan madhabnya Malikiyah, waladhi nassa alaihi Abu Hanifah wa Syafi'i, yang dinaskan oleh Abu Hanifah ya dan Syafi'i, annahu la yusra al-masa alaihima. Ya, mereka tidak mensyariatkan untuk mengusap jawrabain. Ya, fathabit an Rasulillah al-masa alal khufain. Mereka mengatakan, ini pendapat yang lain, bahwasanya masa itu alal khufain. Wa ma jaa'a ani sahabah, maka apa yang datang dari sahabat-sahabat tadi, yuhmal ala annaha kanat mujalladah. Ya, bahasanya ya yang jawrab itu karena terbuat dari kulit. Hatta yumkin mutaba'atul masyi 'alaiha, sehingga mungkin untuk dilakukan jalan, ya, melakukan jalan di atasnya. Di annahu yustarat fil khufain, dikarenakan disyaratkan pada khufain ini yang dihapus padanya, bahwasanya itu mungkin untuk seorang itu berjalan di atasnya, di atas keduanya. Itu diantara yang mensyaratkan bahwasanya nanti jadi khuf atau jawrab itu adalah ya harus bisa dipakai untuk berjalan. Nah, kalau dipakai berjalan itu bisa, berarti kan terbuat bahannya agak kuat, yaitu dari kulit. Itu menurut pendapat yang kedua. Tapi beliau telah katakan, Syekh Taufik Hafizahullah Ta'ala mengatakan, yaitu la yakunu hunaka farqun bainal khuf wal jawrab wa huwa al-arjah. Jadi boleh tidak mengusap kaos kaki? Boleh. Itu kesimpulannya, ya, mengusap kaos kaki itu adalah boleh. Ya, nanti dengan syarat-syaratnya. Bagaimana bentuk kaos kakinya, ya, sebagaimana yang beliau ya sebutkan. Ya, ini pembahasan yang selanjutnya adalah ya panjang, yaitu tentang sifat khuf atau sifat jawrab yang boleh diusap padanya. Berapa menit, Bu? Atau kita baca di antara ini?
baru 15 menit. Ya, kita baca sebagian syaratnya. Ya, kemudian pembahasan yang kedua tentang sifat. Ya, sifat khuf atau jawrab yang boleh diusap. Sifat yang pertama ayakuna satiran li mahalil farad. Ya, bahwasanya jawrab itu adalah menutupi tempat yang diwajibkan. Ya, yaitu apa? Ai li jami'il qadam, semua kaki ya bersamaan dengan apa? Dua mata kaki. Dan ini syarat ini adalah menurut kebanyakan dari ahli ilmu. Jadi fa'alaih la yasi al-masa ala na'lain. Maka tidak sah mengusap pada na'lain karena na'lain itu biasanya tidak sampai ke mana? Mata kaki. Ya, sandal itu na'lain itu. Sandal itu tidak menutupi mata kaki. Kemudian waqad ja'a Nabi SAW annahu masaha ala na'lain. Ya. Di sana ada hadis bagaimana bahwasanya masaha ala na'lain. Ya, rawahu Ahmad wa Bazzar fi Musnadih wal Baihaqi Ibnu Khuzaimah dari hadis Ibni Umar wa Ali ya wa Aus bin Abi Aus wa Ibni Abbas wa qad ujiba ala hadzal hadis bi ajwibatin adidatin minha, dan telah dijawab ya bagaimana membawa. Di sana ada hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengusap ya di atas apa? Sandal. Bagaimana? Maka dijawab, maksudnya dibantah. Ya, jawaban yang pertama, anna hadzal hadis la yasih an Nabi sallallahu. Bahwasanya hadisnya itu tidak sah. Ya, tidak sahih. Ya. Kemudian lakin qad sahha hadzal hadis ba'dul ulama. Bagaimana? Di sana apa? Sebagian ulama telah mensahihkannya. Wa jaa fi sahihain isarah. Datang di dalam sahihain yaitu Bukhari Muslim isyarat akan yang demikian itu. An Ibni Umar qal wa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu, sungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu yalbas an-ni'al, yaitu beliau memakai sandal allati laisa fiha sa'arun ya wa yatawadda fiha. Ya, bahwasanya aku melihat Rasulullah sallallahu itu apa? Ya, memakai sandal yang tidak ada sa'arun. Apa sa'arun? Tidak ada tali sandalnya itu. Jadi kadang ada sandal kan yang bentuknya cuma gini saja tuh. Nah, lihat antum. Ini sama gini. Bisa lihat. Ya, sandal itu kan ada cuma tengahnya di sini kan untuk jempol ini, kemudian enggak ada saarnya ininya. Ada sandal yang cuma gini saja. Kemudian ada gini. Nah, lihat. Ya, seperti itu. Maksudnya saar. Ya. Wa yatafadda fiha. Al-jawab atsani anna matal hadis mahjur. Bahwasanya matan hadis itu telah ditinggalkan. Waqad ittafaqal fuqaha, dan sungguh ya fuqaha para ahli fikih itu telah membawa atas ya tidak disyariatkannya mengusap pada kedua sandal. Lakin ujib, akan tapi dibantah bahwasanya khilaf itu memang ada. Ya, karena faqad tsabata an Ali annahu tawaddo'a wa masaha 'ala na'lain. Ya, telah tetap dari Ali bahwasanya di sana beliau berwudu kemudian mengusap di atas dua sandal. Ya. Rawahu Ibnu Abi Saibah wa ghairu wahtarau Ibnu Hazm ad-Dhahiri. Ya, wa naqalahu anil Auza'i. Ya. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah dan selainnya dan dipilih oleh Imam Ibnu Hazm dan dinukilkan dari Auza'i. Kemudian jawaban yang ketiga, bahwasanya yang dimaksud dengan mengusapnya Nabi SAW di atas apa? Dua sandal itu yaitu apa? Ma'al jawrabain. Yaitu apa? Sandal tetapi ya sebelum sandalnya itu ada apa? Ada kaos kakinya. Ya. Nanti dibawa. Ini membawa kemungkinan. Fama saha alal jawrabain wa na'lain. Sehingga intinya yang diusap itu apanya? Jawrabainnya. Ini menurut membawa dalilnya di sini. Ya. Wa na'lain la annahu masaha alan na'al. Ya, mufradan. Bukan maknanya sallallahu alaihi wasallam itu mengusap apa? Pada sandal saja. Itu secara bersendirian. Wa yadullu ala ma rawahu Abu Dawud wa ghairuhu anil Mughirah dan Bilal ya dan Abi Musa al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah SAW itu mengusap jawrabain wan na'lain. Ya, dan hadisnya ini juga lemah. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu mengusap ya,
kaos kaki, kedua kaos kaki dan kedua sandal. Kemudian jawaban yang keempat, bahwasanya yang dimaksud ya, bahwasanya Nabi SAW itu mengusap sandal itu ya, mengusap sandalnya itu tidak didahului dengan adanya hadas. Jadi mengusap gitu saja ya, karena enggak ada hadas ya. Karena ala wudu, beliau punya wudu ya, kemudian beliau mengusap sandalnya. Berarti ada masalah enggak? Enggak ada masalah kan, masih punya wudu. Jadi bukan terkait dengan bolehnya mengusap sandal. Ya, karena beliau pada awalnya sudah punya wudu. Ya, fa arada ayyujaddida al-wudu. Famasaha alan na'lain. Walam yantakid al-wudu. Jadi beliau pengen memperbarui wudunya, tetapi wudu awalnya belum batal. Ya, maka fal amru fi sahlun. Ya, maka di sini perkaranya mudah. Karena beliau alaihi salatu wasallam ya masih punya wudu. Ya, idza kana al-wudu min ghairi hadatsin, yaitu karena bukan ya suatu hadas. Kemudian jawaban yang kelima, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci ya kedua kakinya. Ya, dan ada padanya kedua sandalnya. Ya, dan ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam memakai kedua sandal. Kemudian beliau berwudu, kemudian mencuci kedua kakinya, kemudian tidak melepas sandalnya. Ya, oleh karena ini Imam Bukhari ya membuat bab ya dalam hadis Abdullah bin Umar yang telah lewat dengan perkataannya babu ghuslil rijlain fin na'lain, yaitu bab mencuci kedua kaki pada dua sandal. Ya, wala yamsah ala na'lain. Tetapi di sini perlu dicatat bahwasanya Nabi SAW tidak mengusap ya kedua sandalnya. Ya, mengucap kedua sandalnya. Kita cukupkan di sini dulu. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.